Oke. Di malam kedua, podcast kedua maksudnya. Episode kedua. Sudah lebih rileks? Sudah, harusnya bisa lebih rileks. Iya, Tangan kita nggak kebanyakan. Kemarin tuh pas pertama tuh gesturnya masih agak kaku. Betul. Masih Bingung, salting. Begini. Main kaki. Ketawa, main kaki diangkat Iya, tadi. Kalau kalian perhatikan di episode pertama, ada efek untuk mengangkat kaki. Nah, Oke. Selanjutnya di episode kedua sekarang ini kita semoga tidak lebih kaku lagi. Oke. Tetap di episode podcast kita tag lagi episode kedua. Sekarang kita sudah punya kameramen baru. Wey. Kamu Riko. Ada kameramen di situ. Udah nanti ada yang kita jagain ambil gambarnya. Udah sekarang episode kedua mau membahas apa? Sebenarnya gua mau kepikiran. Kan kemarin pandemik nih. Pandemi. Enggak, bahasan pertama kita kemarin kan efek pandemi terhadap pekerjaan kita, dan rata-rata Ini dari orang awam ke kita ya. Ya, dan kebanyakan pekerjaan tuh pasti semuanya terdampak oleh pandemi. Betul. Dan sekarang yang kita bahas masih seputar pandemi karena ya. kita harus hidup 1 tahun. Udah 1 tahun. Udah setahun. Dari berbarengan dengan si corona ini. Tapi kan bulan Maret mulainya. Belum berarti. Rame-rame Januari. Ya, hampir setahun kalau gitu. Hampir setahun kita udah berkutat dengan penyakit ini, dengan wabah ini. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat. Bahkan sekarang. di tembok-tembok tiang-tiang flyover tuh semua tentang corona. Iya, betul. Tapi ada botol birnya, corona bir. Bukan. Oke, masih dengan gua Igun dan gua Iqbal. Masih dengan akun Instagram yang sama. Namanya ada nanti ya di frame. Udah, kita nggak perlu jelasin latar belakang lagi ya kan? Nah, gua mau bahas nih. Kemarin kan efek. Sekarang kita kan udah hampir setahun nih, pasti jadi punya dong kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakuin berbarengan dengan si pandemik ini, bener nggak? Iya, betul. Kalau menurut lu, orang-orang ngelakuin apa aja sih? Orang-orang? Yang lu lihat deh sekitar lu, gue, atau mungkin si kameramen yang baru ini. Ya, lu nanya pendapat gue dulu ya, berarti. Kalau menurut gue ya, dari awal pertama kali pandemi ini ada, itu kan belum PSBB ya, pas diumumin PSBB itu Maret. April. Maret. Betul. Nah, pas diumumin ada orang yang terpapar di Indonesia, ada 2 orang yang dari Depok itu. Menurut gua pertama-tama sih orang kaget banget sih. Fix. Orang kaget, dan pertama pasti nganggapnya ini penyakit biasa. Memang sih dari luar negeri dibawa, tapi penyakit biasa lah ya, nggak akan jadi penyakit yang sangat merugikan banyak hal gitu. Nah, pas pertama-tama tuh ya masih fine-fine aja gitu beraktivitas. Nah, pas sudah diumumin bahwa ini adalah pandemi dari seluruh dunia, udah tuh mulai tuh orang kelimpungan tuh yang kerja jadi gimana ya, dari awal tuh jadi semua orang tuh nggak kepikiran bakal punya pola hidup yang seperti ini gitu loh. Jadi mau di sektor pekerjaan atau di sektor apa lagi gitu, kita ngomong sektor lagi aja kayak kemarin. Lingkungan kali ya. Di semua itu kita adaptasi banget lah pokoknya dengan kebiasaan baru, dan gila sih. Nah, menurut lo nggak siap sih, orang Indonesia nggak siap sih. Nah, menurut lo, tapi nih kan kita udah mau setahun kan jalan pandemik nih. Lu ngeliat sih banyak orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh atau yang malah kreatif, bermunculan. Kreatif. Contohnya kita. Enggak, tapi ada 2 jenis manusia. 2 jenis manusia. Perempuan dan laki-laki. Bukan. Nah, dia Manda. Pokoknya ada 2 jenis manusia ya. Ada orang yang percaya sama adanya penyakit ini sama konspirasi. Itu dulu dah, bahas dulu dah. Itu menurut gua ngaruh sih sama aktivitas mereka sih. Mereka tuh nanggepin wabah ini tuh jadi jadi ada yang beranggapan sebenarnya tuh nggak ada nih wabah. Sebenarnya nih wabah nggak ada. Ada yang bahkan sampai belanjanya banyak banget saking percayanya itu. Saking percaya, saking takut bakal kejadian kayak di Wuhan, di lockdownnya tuh yang bener-bener kalau nggak boleh kemana-mana. Kalau gua nggak percaya. Kok kenapa nggak percaya? Jangan dong, bukan nggak percaya coronanya, gue nggak percaya gue bisa belanja banyak. Oh iya. Itu, saya tidak punya uang.
Ada uang. Nggak banyak. Aduh, Iya. Indomie. Saya mah ya ikut aja lah sebenarnya mah. Iya. Khawatir juga. Nah, Pokoknya ada 2 jenis orang itu. Jadi kalau lu termasuk yang percaya atau tidak? saya itu tadi tidak percaya saya bisa belanja banyak. Tapi saya terus menjaga kesehatan sih sejauh ini karena kesehatan itu kan juga penting. Sebelum ada pandemik pun kesehatan juga kebersihan juga harus dijaga kan. Ya di sini alhamdulillahnya sih saya udah beli desinfektan. Iya, nah itu tuh jadi kayak keharusan juga tuh buat masing-masing, bukan masing-masing orang ya. Setidaknya masing-masing rumah sih kan, di setiap rumah tuh ada satu kepala keluarga sih. Ada Tenet. Ada apa nih? Ada orang-orang yang masuk dalam satu kakak, Bang. Kayak pemikiran bingung. Ya, pokoknya di dalam tuh ada sekerumunan orang, sekeluarga lah, bukan sekerumunan. Ada orang itu ya mengharuskan pakai ini nih, hand sanitizer gini nih, atau disinfektan. Anda yang promo ya? Bukan promo. Kalau gitu, lu percaya atau enggak? Kalau gue percaya, karena kalau dari pendapat gue ya, subjektif aja sih gue orangnya, karena dari awal ada, gue lihat dulu nih beritanya seperti apa, dan gue pun milih-milih berita, karena dari awal Maret PSBB pertama tuh ditetapkan sama Pak Presiden sampai hari ini itu berita banyak yang hoax, Bang. Banyak hoax, jadi harus pintar-pintar milih berita sih. Iya sih. Tapi tadi Dan nanggepinnya. Pertanyaan lu kan gue percaya atau enggak? Gue termasuk yang percaya ada corona sih sebenarnya. Percaya. Karena takut bilang nggak percaya, saya takut. Jangan nanti Anda diserang oleh ormas. Kenapa ormas anjir? Saya diserang sama berbaju hitam, putih. Jangan dong, jangan sebut-sebut sudah dibubarkan. Oke, balik lagi ke bahasan. Apa sih tadi yang lu tanya apa ya? Kenapa gua kesana ada kemari? ini? Nggak apa-apa. Itu improve kita supaya tidak tegang. Iya. Tadi apa? Yang jadi pertanyaannya adalah pandemik ini sudah berjalan hampir setahun. Pasti muncul dong kegiatan-kegiatan baru yang sebelum ada pandemik ini orang nggak pernah lakuin. Yang tadinya dia bukan pedagang jadi pedagang. Bener nggak? Bener. Nah, lu nemuin nggak ada orang-orang yang ngelakuin di luar nalar lu semenjak pandemi? Semenjak pandemi ya. TikTok sih naik sih anjir. Nah, kacau nggak? Bener, soalnya nggak cuman ya. Gue belum pernah nyoba. Cika. Iya, itu tapi itu apa? Pokoknya pas lagi rame-rame pandemi gini, nggak tahu kenapa itu aplikasi naik, Bang. Iya, makanya gue download. Main. Enggak. Nonton doang. Oh, nonton doang. Nonton gue ya. Cari cewek seksi. Yang jelek pun. Yang nggak punya, yang menurut gue tuh dia tidak berdaya sebenarnya. Tapi viewers nih. Oh iya. Kalau itu fenomena viral sama kayak YouTube. Cuma joget. Sama kayak efek yang YouTube. mukanya bisa muter. Sama kayak YouTube. Tompo itu udah sukses ya kan waktu itu. Cuma hilang bacanya. Udah. Itu dari apa ya? Dari sudut pandang rutinitas sih kalau menurut gua kalau itu TikTok. Nah, lu maksudnya berarti lu mana sekarang TikTok nih ya? TikTok. Yang di luar nalar. Kenapa di luar nalar menurut lu? Iya, aneh aja sih orang lagi pada enggak lockdown sih ya, lagi pada PSBB tapi malah joget-joget. Gua kasihan sama Bowo. Bowo TikTok. Oh iya, Bowo. Dulu yang mau memperkenalkan justru dia ya padahal ya. Manusia enggak ada out. Iya, melupakan dia. Dihujat. Main juga sekarang. Joget-joget. Gimana jogetnya? Set. Itu kacau sih, itu kacau. Iya, terus dari segi apa ya, tadi lu bilang kayak buka usaha kayak gitu. Kalau buka usaha sih menurut gue itu dorongan keadaan sih, Bang. Dorongan keadaan di mana mereka tuh tadinya kerja misalkan, terus tiba-tiba terdampak pandemi, ada kendala atau bahkan sampai dikeluarkan dari kerjaan karena perusahaan udah nggak sanggup ngegaji lagi. Ya udah mau nggak mau buka usaha, nggak ada pilihan lain kalau menurut gue sih. Oh, yang gue lihat beritanya itu pilot, tadi pilot nih, kapten. Pilot, iya standar, sebelahnya standar, enggak? Iya. Nah, tidak lucu sama sekali. itu kan tadinya dia pilot nih, jadi standar. Nah, bener pilot. Buka usaha sekarang.
Enggak, Jadi maksudnya dia jual apa sih makanan nasi goreng gitu. Dunia penerbangan mati ya. Ya, benar-benar. banyak kena PHK tuh sama gua. Driver apa tuh? Grab kalau- ada bisa. kalau tapi dari zaman Tapi kan dari pertama PSBB si transportasi online itu juga nggak dibatasi orangnya, maksudnya iya, benar-benar. ya banyak banget kayak sekarang tuh Gokar atau Grabcar tuh disekat-sekat gitu ya kan. Itu yang ojek online kan sekarang pada pakai plastik itu. Tameng belakang. Captain America. Tuh tinggal kesin tali aja. Tali Apa? kama. Ya, Terbang. ya. Wah, Grab terbang. Bisa tampilkan gambarnya. jangan Ya. Tapi itu terobosan terbaru sih. Ojek online tuh yang pada pakai apa yang plastik belakang tuh. Gue pernah lucu tuh. Tuh untuk penumpang nggak kena debu pernah? Enggak, gue pernah lucu. Orang mungkin si driver ojek online ini malas kali pakai masker di kuping, sakit kan. Kan kalau masker yang masker medis tuh kan talinya yang putih itu kan iya, sakit yang tuh. biru yang hijau gitu. Iya, ya. kan kelamaan sakit. Sakit banget sih. Disangkutin ke helm aja. Sini kan Keluar. kanan kiri ada nih. Maskernya keluar. Iya, jadi kalau lu lepas helmnya maskernya ikut lepas. Pas gue malah disangkutin di situ aja. Kreatif memang. Yang merah helmnya. Iya, merah helm. Bukan kupingnya. Wah, buka kena juga virus aja. Terus lu mau buka usaha juga nggak kira-kira? Ada kepikiran sebenarnya, cuman belum lah. Kalau di pekerjaan gue kan freelance yang di seputar dunia broadcasting kan masih ada lah, masih ada aja gitu job wedding atau Kalau apa. gue ngelihat yang di luar nalar gue kali ya, itu sih Gun, kayak orang zaman sekarang, gue ngerti sih agak susah keadaannya, tapi gue ngeliat tingkat kejahatan juga banyak loh jadinya. Iya pasti, karena di saat tidak pandemi pun tingkat kejahatan meningkat kalau misalkan keadaan sih, karena keadaan sih balik lagi. Makanya kayak dalam tiba gue jadi ngeri juga ya kan, kok pandemik ini ngelihat orang punya kebiasaan di luar nalar gue adalah mereka belanja secara berlebihan. Itu sih menurut gue. Itu orang yang gak siap dan kemakan berita itu sebenarnya. Itu yang menurut gue mereka borong sampai gue pernah baru-baru pandemi gue nyari UC 1000, tau gak lu? Minuman yang ini. Gue mau minum gituan aja tuh. Gue ilah nyarinya 1 DKI. Dia 1 DKI. Nggak, gue nyari dekat rumah gue aja tuh. Nggak minta bantuan Panis? Nggak ada yang jual. Karena memang nggak ada toko, rumah semua. Enggak dong, nggak gitu konsepnya. Warung Pak, cari warung. Itu nggak ada yang jual. Dan alasan orang tuh belanja. Wah, akhirnya gue pernah ngegapin nih sekali. Gue ke market, pas gue lihat, suami istri. Suami istri? Iya, suami istri. Nikah? Iya, di situ di market nikah. Enggak. Terus? Udah nikah, suami istri namanya. Oh iya. Terus buka chiller, pas gue liat, ngambil tuh minuman nih, ngeborong tuh. Apapun yang jeruk-jerukan, yang vitaminan. Oh iya, vitamin. Tuh ngambil. Gila, gue lihat sekali ngebil, 500.000. 500.000? Iya, minuman doang, sama disinfektan sama hand sanitizer sih. Waktu itu kan sempat habis tuh sebulan. Itu kosong tuh stok dan tuh. Menurut gue tuh kayak lu khawatir banget, ngerti nggak? Khawatir boleh karena untuk memprotek diri kita sendiri kan, cuman berlebihan menurut gua. Iya, itu pengaruh dari berita yang ada di Wuhan juga sih sebenarnya. Karena kan mereka lockdown yang benar-benar nggak boleh keluar, nggak boleh kerja. Jadi tapi kan mereka pemerintahnya ngasih makanan, bagi-bagiin makanan ke rumah masing-masing. Kita begitu, tapi kan polanya berbeda. Iya. Kalau mereka kan diantarin ke rumah masing-masing. Terlalu khawatir sih menurut gua. Maksudnya kayak rasa belanjanya tuh kayak pokoknya harus bisa untuk 10 tahun ke depan. Iya, betul. Kalau bisa kasur semua perabotan keluarin, isi sama makanan. Tidurnya di atas makanan. Tidurnya di atas ciki. Kayak bayi imbong. Di kolam renangnya diisi kue. Ini tuh kalau perlu nggak perlu pakai kasur, permen semua, jangan permen, minuman vitamin semua taruh situ ibaratnya kan. Karena ya belum betapaan nih kayak begitu. Panic buying istilahnya. Iya benar, panic buying. Itu gua nggak setuju sih itu kayak gitu. Bakal kena pandemi ini berapa tahun sampai ketahuan berarti kan dia egois dan nggak siap. Kan nggak siap itu udah pasti, semua orang pasti, tapi ibaratnya harusnya menurut gua antara tenang dan tidak menurut gua gitu. Iya, pilihannya. Karena kalau lu nggak tenang ya kelihatan kayak begitu. Kalau lu tenang lu pasti akan memikirkan sesama.
Oh iya, betul. Oh iya, kalau gua habisin semua, yang orang belum beli, nggak kebagi ya. Iya, kan ibaratnya gitu loh. Gua belanja berlebihan, ntar orang. Nah pada akhirnya dia udah ngeluarin uang habis-habisan buat makanan. Akhirnya mereka nggak punya spare buat kedepannya. Iya betul. Iya nggak? Uang udah nggak ada, bener nggak, bos? Bener. Lalu diam aja, bos. Produser kita nih, iya, berarti. Nah kayak gitu kan. Udah, terus apa ya? Nah kalau dari lu tadi kan lu nanya gua, yang mana tuh? Yang unik tuh kelakuan orang warga plus 62. Kelakuan warga plus 62 tuh gimana? Yang unik-unik. Kalau rutinitas yang berubah deh, rutinitas yang berubah. Mungkin lebih banyak orang menerapkan hidup sehat kali ya. Jadi banyak yang sebelum berangkat kerja menyempatkan untuk olahraga dulu. Ada. Padahal dulu tuh nggak ada tuh kayak gitu tuh, nggak banyak. Nah, ngomongin soal olahraga, sepeda yang lagi naik. Nah, ya kan? Pas pandemi. Nah, itu pas pandemi apa sebelum pandemi? Pandemik nih, pas pandemik. Pas pandemi naiknya. Lu setuju nggak pandemik tapi bersepeda? Nggak setuju, karena gue nggak bersepeda cuy. Gue tetap naik motor. Iya, maksud gue, lu setuju tidak sama gerombolan yang sepeda itu? Enggak, gue nggak setuju karena padahal mereka tapi jaga jarak. Berani nih saya ngomong kepada anda yang suka naik sepeda ya. Kenapa? Suka semena-mena. Padahal lu ditabrak jatuh pasti. Tolonglah bersepeda pada harinya. Enggak, jangan pada harinya, lu bebas mau sepeda kapan aja lu bebas. Tapi tolonglah, itu kan udah ada jalurnya. Ngapain ke tengah-tengah? Iya, udah dibikinin jalur hijau di pinggir kali Menteng tuh udah ada tuh Menteng. Betul. Percuma sih ada jalurnya. Kenapa? Juga sama motor. Ya juga sih. Tapi saya susah membahasnya. Enggak, kalau menurut gue itu tergantung dari individunya lagi sih. Balik lagi ke orangnya. Kalau kita sudah memang udah tahu, gue sih tidak membenarkan motor itu boleh menerobos jalur-jalur tertentu. Kayak khusus sepeda harusnya buat sepeda doang. Terus untuk trotoar ya harusnya untuk orang aja, jalan kaki kan. Tapi kalau sepeda ini kan fenomena baru nih kita bahasnya kan. Soalnya kalau sepeda menurut gua kayak selama dia bersepeda dan langsung bubar ke rumah masing-masing, tidak akhirnya ngumpul di satu titik poin. Nah, betul. Nah, itu kan gua setuju kan deh. Itu bikin kerumunan juga tuh kalau ngumpul. Soalnya abis istirahat yuk di Taman Menteng misalkan. Terus berkerumun, iya. Ya kan? Dengan alasan apapun lu jadi berkerumun, ibaratnya gitu kan. Jadi ngumpul. Kecuali lu titik start dari rumah lu rumah siapa nih? Atau rumah masing-masing. Ntar ketemuan di Jalan Surabaya misalnya gitu kan Menteng. Jalan gue, ntar misalnya di Jalan Menteng lagi gitu kan. Kalau langsung pulang ke rumah masing-masing, nah itu baru gue setuju. Boleh kalau itu konteksnya olahraga. Jadi. Tapi kalau sekarang tuh jadi ngebahas aja. Iya. Kalau sekarang tuh pamer. Gua rasa sekarang tukang sepeda banyak yang udah naik haji. Bisa masuk akal. Sepeda harganya naik haji sama karyawan-karyawannya. Sepeda satunya itu bisa berapa juta sekarang, yang tadinya cuma sejuta, di bawah sejuta. Ya nggak sih? Cuman ada satu yang masih terjangkau harga. Sepeda family. Iya. Yang gambar ayam. Gambar ayam bukan sih? Iya. Bener ya? Bener-bener aja lu kayak tahu aja gambar ayam goreng. Jangan. Nah terus di masa pandemi kayak gini, kita tuh biasanya kan pasti jadi mikirin ide-ide nih. Lu kepikiran ide apa coba? Selama pandemik dari kemarin. Idenya tuh dalam hal apa ya? Ide kayak lu pasti bingung dong, lu gabut nih. Kan kita tadi tanya nih. Sebagai apa dulu nih? Kalau misalkan punya kerjaan kan tetap kerja walaupun di rumah. Di luar kerja, emang lu nggak ada rencana nambah kegiatan lu gitu selama pandemik ini? Kalau gue kan kayak, gue berpikiran kenapa tidak podcast aja? Iya, itu termasuk sih, bikin konten itu termasuk. Iya, itu. Karena gue selama ini nontonin konten-konten di platform-platform yang ada, tertarik sih sebenarnya, cuma baru pelaksana sekarang nih. Gue dari kapan tahu sebenarnya pengen bikin podcast, tapi cuma lu yang bersedia untuk menjadi partner. Saya suka jalan daripada berpikir. Iya. Lalu banyak mikir, itu membuat kita hanya di start saja, tidak bisa maju-maju. Oke, balik lagi ke topik. Oke, nah sekarang gue mau nanya lagi nih. Lu ada nggak pertanyaan buat gue? Gue mulai. Lu dulu. Gue kayak guru jadinya. Iya, guru. Kalau gue sih mau nanyanya, peluang apa aja nih kira-kira? Gue mau nanya boleh gak? Apa? Ini, kenapa sih setiap daerah itu nggak menerapkan lockdown kayak Wuhan gitu?
Sebenarnya lockdown udah Dia ada. udah kayak panelis gitu ya, kayak ILC ditanyain. Lockdown mah udah ada sebenarnya dari Maret. Enggak, pertanyaan dia kenapa enggak semuanya gitu ya? Enggak semuanya kenapa? Kan udah senasional gitu lockdown gitu. Itu ya PSBB, tapi kan kalau jawaban gue ya, kenapa nggak semuanya di lockdown? Karena semuanya punya porsi masing-masing sih, punya kepala daerah yang harusnya bikin peraturan-peraturan protokol kesehatan yang tepat untuk warganya, karena porsinya beda-beda ya, maksudnya jenis daerahnya itu seperti apa, terus jumlah penduduknya itu sebanyak apa di Dan balik masing-masing lagi provinsi. ketika pemerintah sudah bilang lockdown, kitanya mau nggak di lockdown? Nah, itu itu susah sih. aja buat kalian-kalian kaum-kaum yang malas di lockdown. Nggak, karena Ingat, waktu itu pertama kali keluar kebijakan PSBB itu ya pro dan kontra sih, udah pasti sih, karena ada yang biasa kerja terus tiba-tiba jadi nggak kerja di rumah, karena ada menurut gua yang kerjaan yang bisa dilakukan di rumah, ada yang nggak bisa dilakukan di rumah karena dengan jenis pekerjaannya sih menurut gua, karena kayak jasa, kayak apa ya, perusahaan-perusahaan retail gitu lah, kayak model-model ayam goreng yang enak itu, mau sebutin kita belum. kalau gue Sorry. nanggepin soal peluang apa aja nih yang muncul di masa pandemik ya, gue ngeliat sekarang banyak orang jual masker. Itu mah dari awal. Iya. Nah, yang awal tuh jualan masker yang di up tuh harganya, begitu. di markup. Yang Penimbun. isinya, yang isinya 50, harganya 300.000, 400.000. Hei, Anda. Kita berdua tahu harga masker yang Iya, asli maksud- berapa sekotak. Enggak, memang waktu itu langka sih produknya, cuman kan akhirnya UMKM kita juga kreatif Bang, maksudnya dibikin Yang kain. masker kain, Ah. betul. Bangkrut kan Anda? yang Mampus, yang Anda suka penimbun. nimbun-nimbun. Bentar lagi Anda ketimbun masker. Mati aja kayak di Indosiar. Oh, keselak masker. Yo, Lagi nguap. Oh, jenazah terselimuti masker. Iya, bukan pakai kain kafan lagi Anda matinya nanti. Dijepit karet. Karetnya kesel. karet masker. Gue kesel Saya pernah loh. loh. Tapi saya pernah gitu. Disinfektan. Itu dikat aja. No comment, no comment. Udah ngapain aja, itu dikat aja. Oke, terus gue kesel tuh waktu itu, waktu banyak kejadian peristiwa tragedi Sebenarnya gini ya. penimbunan masker. Gue kesel banget. Iya, itu kalian adalah oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan menurut gue sangat brengsek. Ketika Lu berani orang ngomong gitu lu? iyalah karena iya. gini ya, pada nyatanya adalah kita membutuhkan masker, kita tuh harus saling gotong royong. Pertama jangan kebanyakan belanjanya, jangan terlalu berlebihan, pikirin yang lain. Kedua, ketika semua orang butuh masker dan lu timbun masker dan lu jual harganya 5 kali lipat, Di markup ya. 3 kali lipat sampai 5 kali lipat, gimana nggak bikin lu ambil? Iya, mikirin harganya. mana keadaan ekonomi lagi Iya. susah ya kan. Pemerintah nyuruh pakai masker semua, Nah, tapi pada lu timbun. Iya, pada waktu itu bansos Iya. belum Maksudnya bukan pemerintah yang nimbun, maksudnya oknum-oknumnya timbun masker langsung. Isi 50 ya? 50. Semasker 50. Satu kotak 50. 50. 350.000. Ada yang gope. Ada yang gila, gue bilang. Mahalan masker daripada gua Kebutuhan sehari-hari. Iya. Itu bisa gua buat bayar listrik. Iya, benar. 350.000 dan lu samakan dengan masker isinya Enggak, cuma 50. apa beli listrik kayak di diskon ya kan sama PLN. Iya. Anda malah dimahal-mahalin. Ya. Bang, udah nyari makan susah. Anda rasakan masker kain sudah bermunculan. Kaki saya pegel. Iya, nggak apa-apa, dicopot dulu. Bisa. Gimana? Ada yang pakai maskernya BH istrinya. Lu pernah Ada. nemuin nggak? Tapi nggak mungkin dipakai di luar dong. Ada di kereta, lu harus searching, nanti kita tunjukin videonya ada. Ada serius lu? Ada, dia tidur nyenyak di kereta. Warna pink. Bodoh. Bener. Anjay, Lu serius lu nggak bercanda? lu searching. Oh, Lu searching. beneran? Itu Ada. kapan, awal-awal apa? Baru gue liat di Instagram, ada. Dia tertidur lelap. Pulang kerjaan. Tidak Iya. tahu malu. Dia istri warna pink dipakai sama dia. Set. Kenapa jadi BH sih anjing ngomonginnya? Coba lanjutin lagi tadi. Kan masker. Iya, betul. Kita ngomongin masker tadi. Mm-mm. Gara-gara penimbun.
jenazah penimbun masker. Iya, itu akhirnya unek-unek gue tersampaikan buat lu yang nonton para penimbun, hei. Hati-hati Anda, disaksikan Tuhan Anda. Serem sekali omongan Anda. Lanjut. Terus Lanjut. Kita podcast kayak gini, Kenapa? gue juga pengen ini deh, mikirin liburan. Lu nggak kangen liburan? Kangen. Ah iya ngomongin liburan Ah. ya. Iya, kangen. Bener nggak? Tadi kan kayaknya kita udah berat tuh. Oh ngomongnya ini kan timbun masker. Sekarang menurut lu suka dengar nggak sih berita orang-orang pada liburan di masa pandemi gini? Ada, kemarin kan sempat ada. Jadi gini, waktu pertama kali dikasih kebijakan PSBB, waktu itu ada janji dari Pak Presiden itu kalau hari libur kan kita sempat ngelewatin bulan puasa ya. Bulan puasa terus Lebaran itu waktu itu cuti bersama dipindahin tuh ke Desember. Betul. Nah, setelah itu kan masyarakat dengan harapan sebenarnya Desember kelar kan? Iya, sebenarnya bukan Desember, sebelum Desember pun iya, orang berharapnya ayo udah setidaknya udah nggak ada kasus baru gitu di Indonesia. Cuman karena orangnya bandel dan masih aja ada orang yang meremehkan protokol kesehatan, ya udah pandeminya nggak akan kelar-kelar sih menurut gua. Tolonglah bantu pemerintah. Susah kalau bukan pola pikir masing-masing susah kalau menurut gua ya. Karena gue kangen banget liburan, bener. Kangen lah pasti lah. Gue pengen lihat gunung 2. Sempat Gunung dia Anda Gunung Mas kena banjir bandang loh, jangan ngomong gunung. Makanya tuh Bumi Pertiwi ini lagi menangis. Iya, oh iya di saat podcast ini di tag kita maaf Kamu cadel ya? Cadel es ya kamu. kita turut mengucapkan belasungkawa untuk korban-korban Gempa. Jangan belasungkawa dulu deh, pokoknya simpati kita semoga di mana aja sih waktu itu? Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, banjir. Rata-rata Sulawesi, Kalimantan. Sulawesi itu gempa. Sulawesi itu gempa. Kalimantan banjir bandang. Sumedang coy longsor. Sumedang longsor, Puncak banjir bandang juga. Semoga para pembuat dosa bertobat. Pembuat dosa bertobat. Saya juga harus bertobat saya. Banyak ya, pokoknya buat kita nggak maksud ngeledek bencana. Pokoknya ikut berbelasungkawa sebenarnya itu untuk menunjukkan kesedihan. Iya, simpati lah. Kita sedih, Indonesia tuh di awal tahun ini sudah menunjukkan mana lagi pandemi kan? Ada bencana, tapi kan kita nggak tahu bencana itu datangnya kapan. Betul. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya baik-baik bisa aja. Bisa kuat ya, harus jangan percaya ramalan kalau menurut gue. Lu tau gak sih mbak yang ngeramal-ngeramal itu? Oh, Mbak Anda. Namanya Mbak Anda gak sih? Yang lebih sotoy dari Google. Betul. Dustin aja percaya sama Google, malah percaya sama Mbak Anda. Hei Mbak Anda, nggak usah ngeramal-ngeramal, mampus Anda diomelin Om Deddy. Ada siapa itu? Ada Mbak Anda namanya. Ada, dia tuh ngeramal soal kematian pesawat juga. Bukan itu kematian, kecelakaan pesawat di awal tahun. Menurutku itu hanya sebuah ucapan yang terjadi. Sebenarnya kebetulan. Iya, jadi kalau kemarin gue bilang 2021 akan hujan di awal tahun. Kalau nggak hujan ya berarti gue salah. Kalau hujan berarti gue benar. Itu aja sih logikanya. Bisa aja mungkin Mbak Anda itu sedang hoki. Iya. Hoki doi. Jadi tolong ya, jangan mengambil keuntungan dari kesusahan Indonesia saat ini. Nah sedikit, lu percaya nggak sih sama ramalan-ramalan begitu? Gua nggak, karena kan gua Islam ya. Gue jadi tetap panutan gua. Tidak ada yang pernah tahu 1 detik ke depan. 1 jam ke depan kita nggak tahu akan seperti apa, benar nggak? Jadi gua nggak akan bilang, oh gue tahu nih besok bakal begini. Itu kan hanya perkiraan. Tapi cukup buat gue sendiri, nggak buat semua orang gitu. Gitu ya. Anda lapar, hei kameramen. Diem bro. Noise itu kita kagak ada minum, kagak dapat. Minum dong, sini dong. Minum. Lewat aja depan kamera nggak apa. Nggak usah itu yang dingin aja. Itu yang nggak dingin punya siapa? Balik lagi ke kamera, cek deh. Balik lagi kamera. Lagi dong. Lu dulu deh. Kehausan dong. Nggak usah dikokop tuh. Podcaster yang kehausan.
Ya udah 20 Ih bener aus ya. Banget. Taruh belakang lu. Nah, lebih. berapa? 20 menit lebih. Nggak Oh apa-apa. ya biasanya mati tuh setelah 20 menit tuh. Udah. Udah record ulang, oh, udah. Udah lanjutin aja ya. Hmm. Oke. Jadi tolonglah, gue nih kangen banget liburan. Ya, Enggak, lu minta tolong sama siapa sih? sama lu teman-teman gua kayak sama semua orang yang yang melanggar aturan PSBB atau Iya. susah banget dibilangin. Ya itu benar. Tapi Kita ada jarak ya. Nah, Kita tapi ada di jarak. satu sisi ya ada juga mereka yang nggak salah Bal, karena mereka gini aja kesimpulan gua. Mereka yang nggak bisa diam di rumah kan waktu itu harus banget diam di rumah ya, nggak bisa diam di rumah ya karena tuntutan pekerjaan nggak apa-apa, tapi ya tetap jaga protokol kesehatan lah, dan jangan lupa vitamin guys. Iya. Kalau kata teman-teman gue yang udah pernah positif, si Butet positif coy waktu itu. Oh ya. Butet, Tahu. teman kampus kita ada yang positif waktu itu masuk Wisma Atlet sekitar 2 minggu. Nah kata dia banyakin makan enak sama vitamin, kata dia. Obatnya itu. Rohani Sirait, teman kampus kita. Halo Rohani Sirait alias Butet. Alias Butet. Acara Moris. Oke. Seandainya pun kita bisa liburan, Hmm. tempat pertama mana yang mau lu tuju? Liburan tempat pertama mana? Yang mau lu samperin. Kalau gua sih yang mau Terus gua bawa parang. enggak dong. Gitu tau. Di bandara gini. Kalau liburan ya, tempat pertama sih yang paling simpel, gue pengen ajak keluarga istri gua ke puncak coy. Udah lama coy nggak ke puncak sumpah gua. Padahal deket deh. Iya, nggak, padahal bisa sebenarnya naik motor, naik motor. Mobil sejam padahal cuma tapi ini udah lama gak kesana ya. Iya, sampai akhirnya sekarang dibatasin tuh ke Iya. puncak harus swab test. Iya, enggak gini. Kan biasanya kita ke puncak. Gua nahan. Ntar dulu. Biasanya kita ke puncak beli Indomie 15.000, swab test 300.000 anjing. Kenapa kita harus mengeluarkan 400.000 ke sana? Itu satu orang. Kalau sekeluarga, Mbak itu 2 juta. UMR lama-lama. Gajian enggak? Gajian buat sekeluarga ke puncak. Gua pulang jalan kaki udah nggak beli bensin anjir. Makanya maksudnya kan biar sama-sama enak aja gitu. Nggak usah gatel, sabar dulu. Wuhan aja udah kelar tuh. Iya benar. Iya kan? Gua udah kelar tuh. Padahal dia 6 bulan, hitungan dia kena 6 bulan. 6 bulan. Dia Pas ya, 6 bulan. pas. Kayaknya perhitungan 6 bulan karena Kayaknya lu udah ngomong. pertengahan tahun kemarin dia udah mulai selesai. Heeh. Pertumbuhannya mulai sedikit. Bukan pertumbuhannya coy. Pertumbuhan Kasus barunya. Pertumbuhan. Iya. Kangkungnya tumbuh. anak ini. Anak gitu. Kenapa gue stuck ya? Dah terus mulu. Maksud gua tuh si lo juga ya lagi tinggi. Iya, enggak apa biar kita ganteng. Terus bareng-bareng aja kalau mau liburan. Ngerti gak? Iya. Bareng-bareng kita PSBB. Sabar. Fokus dulu nih untuk menghilangkan si corona ini, kita yuk fight bareng-bareng. Ntar kalau udah hilang kita baru liburan deh sepuasnya. Nah, Hitung-hitung. amin ya Allah secepatnya. Nabung dulu. Bosan nggak apa-apa. Lo bayangin Duhan, bener nggak sih? Bisa sebegitu cepatnya, iya kan? Ya karena mereka, ya gue sih bukan nyalain pemerintah Indonesia, cuma enggak pola yang diterapkan sama si Wuhan itu kan waktu itu 3 bulan lockdown ya, tanpa terkecuali nih, mereka nggak boleh keluar rumah untuk kerja atau apa, pokoknya stop semua kegiatan, semuanya ditanggung pemerintah dan nurut. Kalau menurut gue sebenarnya kalau diadain di Indonesia juga lockdown bisa, cuman pasti ada yang nggak nurut, yakin gue. Iya, tapi dengan alasan berbagai macam alasan karena kerja. Kondisi ekonomi, kerja, terus apalagi ya rutinitas yang nggak bisa ditinggalin sih kalau menurut gua. Karena kan memang ada pelayanan publik yang nggak boleh ditinggalin tuh. Betul. Harus tetap ada petugasnya. Kalau tadi kan gua nanya tempat tujuan lu puncak. Kalau gua mau nggak cuma sekedar puncak sih. Kenapa? Paling gua mau coba ke Bromo. Bromo bisa. Ya kan? Lagi ini nggak sih, erupsi nggak sih? Bromo. Semeru ya yang Semeru. lagi erupsi ya. Bromo. Atau apa? Semeru, iya itu. Semeru ya. Betul, Oh iya, gue lupa ngucapin gue. Untuk Semeru juga ya, untuk warga sekitar Semeru. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan perlindungan.
waspada dan hati-hati. Jaga diri Pokoknya baik-baik. Gue orangnya bener suka banget sama gunung sih. Jadi gue kurang berminat untuk ke pantai. Ke gunung mungkin kayak puncak itu mungkin Udah berapa gunung yang lu panjat? banyak. Kenapa gue pertanyaan? Gue nanya tuh ini banget ya, aneh banget. Saya Udah berapa memanjat gunung sudah. Diam Anda, ada istri Anda di sini, jangan ngomong gunung-gunung. Saya mungkin megang pohon, Oh, maksudnya, iya. wah nanjak. Enggak bisa pertanyaan gue, maaf ya. Enggak, maksudnya lu kan seneng naik gunung, maksudnya Gue menikmati gunung pemandangan. gue nanya udah berapa kali. Kalau nanjak, gue baru sekali nanjak Kemana? gunung. Ke Gunung Gede. Gede tuh ya, Itu pengalaman pertama. gede tuh ya. Heeh. Nah, lu pernah nggak? Belum, gue belum. Belum pernah. Belum. Nanjak Gunung Gede nggak pernah. Belum. Yang gede. Belum. Jangan dijelas. Saya cuma naik gunung yang gede. Pembahasan kita bukan sampai situ. Oh, iya, Kita iya. podcast kita bukan bahas seks. Tapi berarti intinya Anda kangen ya liburan Iya, ya. liburan. Gue sih kangen banget sih. Makanya. Tapi ya selalu berdoa sih setiap hari, jadinya semoga cepat berakhir. Dan mungkin teman-teman boleh bantu Kasih juga juga. pengen liburan kemana. Siapa tahu aja nanti bisa kita angkat. Tidak sempat liburan ke negaranya, kita ceritain lewat podcast ini nanti. iya, Ya nggak betul, sih? betul. Komen ya, jangan lupa mau liburan gue kemana. pengen liburan ke Jepang tahun ini nggak jadi misalkan gitu ya kan. Gue ceritain di podcast. Bener kan gue asli lewat Gue ini. buka Google Earth, pakai satelit kita jalan-jalan. Bener jalan-jalan. Yoi. Ntar muncul di sini. Oke Google. Terus Apa lagi? harga-harga produk Kenapa? naik gak menurut lo? Naik sih. Waktu itu naik sih. Harga. Gak cuma masker ya? Nggak cuma masker. Bawang. Iya, maksudnya kebutuhan pokok. Herbal-herbal yang berbau dengan kesehatan untuk memprotek diri dari corona tuh Iya, mahal ya? banyak karena kan belum ada vaksinnya. Terus orang berusaha untuk coba ya pakai ini cocok kali apa? Ngejus ini kali ngejus bawang Ya, gitu. enggak banyak, Pak. Bawang di jus buat apaan? Bawang putih diiris aja nangis di jus. Mahal jadi menurut lo? Waktu itu sih kebutuhan pokok sih sebenarnya dipengaruhi oleh keadaan Tingkat kegelisahan belanja kali ya? bukan kegelisahan belanja, stok pangan lah di Indonesia lah. Gue bingung gelisah belanja gimana aja. Gelisah belanja. Gimana? Kalau menurut gue sih kemarin memang agak mempersulit. Tapi untungnya sih ada baik lagi, ada bansos. Ada bansos. Itu mempermudah rakyat sih, tapi memang agak mahal. Bansos itu nggak rata kan? Memang Anda merasa tidak rata ya? Udah jangan bahas itu. Itu. Bahaya. Tadi kita sebelum podcast ini mulai kita brainstorming sama si produser baru ini. Nanti kita bahas sama lagi Langsung ya. dikasih ide bansos. Nah, kita diserang pas pampres nanti. Tiba-tiba diketok pintu. Iya sebenarnya. Ya udah kita bahas nih akhirnya. Sebenarnya bansos itu dikirimkan, guys. Bansos itu ya udah dari pemerintah pusat itu disalurkan. Tapi ada saja oknum yang menimbun pasti. Kemarin ada di 86 ada yang ketangkep di sama tim Tiger. Pelakunya RT-nya? Bukan dong. Bukan. Ternyata pelakunya itu Vendornya? Bukan. Supir yang bawa itu, Bang, yang bawa bahan makanannya. Kabur. Bukan kabur. Jadi mereka tuh ditimbun dulu di dalam. Nah, kasusnya itu mereka punya segel. Kan jadi kalau orang ngirim logistik tuh ya suka ada segel tuh. Kayak toko-toko aja sama. Bansos tuh ada segel juga. Jadi segel itu mereka punya stok banyak. Mereka buka atau enggak, ya mereka punya stok lagi gitu loh. Jadi kemarin tuh ketangkep banyak sih yang gue lihat. Gue sih nggak ngeliat sampai habis ya video. Berita doang itu ya? Itu Berita ya? doang tapi ditangkap sih orang. Tangkap. Sih. Alhamdulillah. Nimbun minyak, beras, bahan-bahan pokok lah. Itu kacau sih menurut gue sih. Tuh gue bingung ntar orang kayak gitu mati ketimbun apa? Nggak tahu deh. Timbun Orang- 5 bahan orang pokok. Ketimbun 9 9 bahan pokok. lagu. Gue bingung kenapa tega ya orangnya begitu ya. Ya. Tapi ya kalau dibilang kebutuhan ekonomi tapi nggak gitu-gitu juga lah. Pilihannya nggak seperti itu. Kalau lagi susah ketahuan sih watak orang tuh yang asli Oh, iya, betul. gimana. Betul. Nggak lagi susah doang, lagi senang juga pasti. Lagi seneng, iya yang
baik Justru jadi kalau jahat, yang jahat jadi tiba-tiba baik. lu tajir, ya lu diuji sama harta lu ya. Iya, Lu bisa benar. mengelola dengan baik. Saat ini kita juga sedang diuji ya. Bangke. Iya. Kenapa lagi saya pegel? Kita kurang olahraga. Iya lu, gua gak pernah olahraga lu. Kenapa ya? Tapi alhamdulillah Kenapa sih sekarang gua nanya lu? harga mah udah balik normal ya sebenarnya. Udah. Kenapa nanya harga lagi? Apalagi nih kita bahas lagi, apalagi nih? Kalau gue sih Nyatet dia punya Udah notulen, cukup. anjing. Ya udah cukup. kita tutup aja langsung. Enggak, belum lah, jangan dong. Masih, kita ngomongin apa ya tadi ya? Kegiatan yang dilakukan di saat pandemi ya? Anda tidak catat pertanyaan untuk saya. Kurang ajar Anda. Ya. Giliran ditanya gue bingung. Ya pokoknya Berserah dulu. Hah? Berserah dulu. nggak usah. Rutinitas yang dilakukan sama orang-orang banyak sih, aneh-aneh sih kalau menurut gua. Mumpung muat nih sini. Nggak apa-apa. Gua- Aneh-aneh. Kalau ngomongin TikTok di pandemi kayak gini, itu suka banget sama goyangannya yang tadi tuh siapa namanya? Cika. Itu bisa begitu kenapa sih? Nggak tahu. Set. Itu fenomena Bal. Kalau menurut gua kenapa kita jadi ngomongin TikTok kan? Sorry. Banyak muka ngeres sekarang. Iya jangan. Gitu kan. Enggak, kenapa jadi ngomongin TikTok anjing? Karena TikTok nih naik daun ketika di pandemi. Iya, mau tidak mau ya kita harus Iya, tahu lu TikTok pegang ya. sekali ya. Buat Anda yang masih nggak punya TikTok, Anda tidak tahu kesenangan TikTok. Gak usah bikin, nontonin aja beneran. Nikmatin. Enggak, karena sekarang enggak bener-bener. Nih, gue jadi ngomongin TikTok anjir. Sekarang tuh informasi banyak juga Bal di TikTok, tapi hoaxnya juga bangke Bal di TikTok. Bener. Nah, sekarang tuh yang lagi hits tuh hoax soal maps yang di Pulau Laki yang kejadian Sriwijaya jatuh. Di maps tuh ada titik SOS gitu Bal. Orang jadi nyangkanya kan anjir ada orang loh di Pulau Laki, kenapa nggak ditolongin gitu. Jadi Pulau Laki itu yang di sekitar Sriwijaya jatuh itu pulau kosong. Kalau di maps ya gue nggak tahu itu pulau ada penghuninya atau enggak. Nah jadi di situ tuh ada tanda SOS gitu. Lagi rame tuh di TikTok, di Instagram juga lagi viral. Hari ini lagi viral. Kalau menurut gua Gue ya baca feeling- sih tadi di Instagram enggak, sih. feeling gua kalau begitu ya nggak mungkin lah dia nggak langsung ketemu pertolongan Tapi di situ. gue gini. Iya itu kan Gimana caranya dia ngasih tanda SOS di map sedangkan dia aja misalkan kecelakaan terus dia selamat nih. Kan nggak mungkin HP-nya selamat juga. dan maksud gua itu kan yang terjun langsung buat nolongin kan banyak ya. Iya, TNI, Polri, Basarnas Basarnas, semua. ya kan. KNKT. Itu kan pasti udah ke pulau-pulau juga menurut gua. Udah ya kan? disusurin juga pasti. Iya. Tega lu. Ih, masih aja yang bikin hoax Iya, gitu ya. ini kayaknya ini pelaku yang sama. Penimbun. Sebenarnya Iya. kelakuan Anda yang Nggak bermoral. iya nggak gila ya bisa tega gitu loh, maksudnya lagi kita susah begini. Jangan dong. Iya. Jangan maksud gua. Cocok aja ngomong jangan. Jangan dong, jangan maksud gua. Tolonglah perbaiki juga. Masa orang udah down, udah tahu nih, wah korban nekat. Iya. Gak ada yang selamat. Tiba-tiba dibikin hoax ada lambang SOS itu kan. Apa notifikasi SOS itu kan iya, ibaratnya di maps. di maps kan kacau sih. Itu kan Jadi orang kan nyangkanya itu masih ada wah yang keluarga hidup siapa atau- nih Iya, yang awet? masih ada Yang hidup. awet. Seperti apa? Masih hidup, yang masih hidup. hidup. Yang hidup. Borak. Iya kan. Nah, maksud gua kan jangan sampai lah, maksud gua tuh aduh kejam sekali sih. Tolong Menkominfo ditindak lah tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Antos, ngaku, lihat kan. Nyari viewers Tapi itu viral dari akun Instagram pertama kali dari atau TikTok. Dari TikTok. Gue sih taunya dari TikTok ya. Terus diberitakan sama Indozone. Lu follow Indozone nggak? Nah, itu sih Di harus IG. diusut sih Indozone sebenarnya. itu terpercaya loh. Penyebar pertama siapa sih itu Nah, harus betul. diusut sih. Semoga diusut. Soalnya biasanya akan ketahuan usahakan sih menurut gue. si penyebar video utama atau yang nyimpan itu kan pasti tahu dia dapat dari mana. Bener gak? Kok video sih? Apa Bukan maksudnya maps. mapsnya itu yang berita-berita soal maps itu maksud gua, sorry. Kalau 19 detik. Untung itu dibuatnya bukan pakai pas zaman corona ya. 2017. Udah, jangan sebut pelakunya. Untung Lu masih itu nyimpen nggak sih videonya? enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Tapi sempat nyimpen.
Nggak nyimpen. Oh, Dikasih lihat sama temen gua. Oh. Tapi untungnya itu dibikin pas sebelum corona. Lo kebayang nggak kalau pas corona? Face shield di muka. Facial. Tidak bisa. Jangan ngomongin itu lagi. Banyak yang semoga tidak terdengar oleh clip on saya. Lanjut lagi. Ini nanti boleh komen ya. Misalkan mau bahas soal apa ya kan di bawah. Nanti kita banyak ya komen. bantu kita juga untuk mengembangkan Thank channel you yang udah nonton video pertama kita kemarin yang sebenarnya tidak danta. Video pertama. Grogi banget gue beneran. Kalau sekarang udah baru sedikit relax. Belum relax banget gue sumpah. Masih ngerasa kadang bingung pembahasannya. Kita kan nentuin tema nih di awal nih. Temanya apa, terus tiba-tiba bahas kesana kemari, bingung juga ya kan. Gitu kalau menurut gue. Kita akan nggak usah ngomong kat. Udah ambil. Apa ya? Ya udah, pokoknya thank you. Semoga lo menikmati obrolan gak jelas kita ini. Amin. Ini hanya berdasarkan pendapat kita pribadi, tidak berlandaskan memojokkan satu pihak. Ya, nggak ada maksud apapun. Intinya semoga informasi yang baik silahkan Anda serap, yang tidak baik, diserap juga. Sensor, jangan disensor. Dibuang. Ya. Anggaplah kita juga manusia biasa, kadang suka buat kesalahan. Iyalah. Ingat manusia itu tempatnya salah. Kita terima kok dihujat untuk video-video kita ini. Benar tuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hujatan kalian akan membuat kita meroket. Sampai ke bulan, nanti kita bikin podcast di bulan. Jangan komen doang, kritik dong apa yang kurang. Misalkan gue kurusin badan lu. Iya, boleh begitu. Iya, body shaming silakan, gue mah enggak baper gue mah. Bikin frame penuh. Begitu kan. Kameramen lu ganti. Oh iya. Nanti kita kasih lihat pokoknya di frame ada dia ini. Nanti selanjutnya kita mau undang bintang. Mungkin ini kan udah video. Mungkin nextnya kita akan undang temen sih. Jadi bertiga. Tapi harus sesuai tema. Iya. Jangan aneh-aneh. Semoga yang ini kalian suka ini. Jadi pembahasan gue pengen nyambung jadi ada 2 video gitu loh. Jadi kemarin nggak kentang kan ngebahas soal pandemik. Kemarin kan cuma efeknya doang. Kemarin efek pandemi buat kita berdua. Kita berdua dan sudut pandang kita kan. Pekerjaan. Dan pure ya teman-teman, podcast kita ini hanya untuk menuangkan kesenangan kita ngobrol bareng dan betul. kita bisa berpendapat. Intinya sih nggak ada maksud untuk tadi balik lagi memojokkan satu pihak atau membahas satu pihak yang sedang viral atau gimana enggak. Tapi kalau memang ini pantas dibahas dan seru untuk dibahas pasti dan pengen kita ngobrolin pasti ini bakal dijadiin konten lah ibaratnya gitu. Boleh lah. Pokoknya kita setiap bikin konten itu ya satu tema aja nih, garis besar apa baru kita bahas bisa secara luas. Jadi kenapa tidak kita bahas ya kan? Kalau jangan lupa untuk like, nggak usah subscribe, pokoknya like sama komen yang positif, komen hujatan boleh, silakan. Lu mau ngatain kita, mau kritik kita, cemen suaranya nggak bagus ya kan, podcastnya kurang berkualitas, besok kita tutup channelnya. Jangan dong, baru kita bikin. Terus ya udah kita suruh follow aja Hello Kita Podcast. Nanti kita ada Instagramnya ya, ikutin nanti kita juga. Hello Kita Podcast salah. Hello Kita Studio. Bukan Hello Kitty. HELLO spasi kita spasi studio. Itu nama channel. Itu nama channelnya. Nggak pakai spasi dong. Kalau Instagramnya nggak pakai spasi. Bahasa bakunya gitu. Hello Kita Studio. Gue Iqbal dan Igun pamit undur diri, sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Oke. Thank you banget udah mau nonton dan sudah mau membuang-buang waktu kalian di video ini. Iya, betul. Kalau bisa nonton podcast kita, cari wifi di McD masih bisa. Cari wifi ya. Di McD username-nya McDelivery, passwordnya 14045. Bener. Baik gak gue bener. Bener. Ya udah. Kalau KFC saya nggak tahu, tanya Naki. 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 Datang nanti for your information, Naki itu teman kita kerja di KFC. Nyebutin merek aja, kerja di ayam goreng yang enak. Bye. Oke, thank you, bye. Thank you Rico. Kasih nama, jangan discard, Bang.